Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Maulidia, berasal dari Aceh Besar. Saya akan mensimulasikan sesi kedua, yaitu memahami perkembangan dan perilaku anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu pada sore yang berbahagia ini? Alhamdulillah baik saja. Ya, gimana tadi anaknya tinggal sama siapa Bu di rumah? Sama Neneknya. Sama neneknya. Oh iya, makanya nggak nampaknya di sini. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari modul yang kemarin, yaitu sesi yang pertama. Ada yang ingat Bu materi yang kemarin? Masih. Iya, apa Bu? Menjadi orang tua yang lebih baik. Ya, jadi orang tua yang lebih baik. Bagaimana itu sudah dipraktekkan di rumah? Sudah, anak saya tuh senang. Ya, alhamdulillah ya Bu. Jadi segala sesuatu yang kita pelajari akan bisa Ibu praktekkan di rumah, sehingga apa-apa yang kekurangan dalam mendidik anak maupun dalam kita mengasuh anak-anak menjadi lebih baik. Mungkin pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana memahami perkembangan dan perilaku anak. Jadi untuk itu saya memerlukan waktu ibu-ibu sekitar 1 jam. Jadi kita akan membahas bagaimana perilaku anak, apa-apa saja sifat baik anak yang dapat kita berikan pujian gitu ya Bu ya. Jadi saya akan membagikan 2 kelompok dulu. Kelompok pertama ada Ibu Salimah, kelompok kedua ada Ibu Nina ya Bu ya. Kemudian nanti saya juga akan membuat suatu yel-yel. Jadi kalau saya bilang tepuk salut, salut gitu ya. Kemudian saya akan melihat dulu konsentrasi ibu-ibu. Jika saya bilang 1, ibu-ibu tunjukkan hidung, kemudian 2 tunjukkan telinga, dan ketiga tunjukkan kepala. Kita coba ya Bu ya. Jadi 1. Jadi ibu-ibu ikutin perkataan saya ya Bu ya, jangan ikutin gerakan saya ya. 3. Ya alhamdulillah ya, konsentrasinya masih sangat baik ya, walaupun udah sore. Jadi konsentrasi dari ibu-ibu sangat baik. Jadi dengan mengucapkan bismillah kita langsung aja masuk ke dalam materinya. Jadi yang pertama itu adalah kita bagaimana mengetahui dulu apa-apa saja sifat dari anak kita yang paling menonjol gitu Bu. Ibu-ibu ada yang tahu, ada yang bisa menyebutkan Bu sifat apa yang paling menonjol pada anak-anak Ibu? Kalau anak saya, sifat yang paling menonjol daripada dia itu kan dia masih umur 2 tahun, jadi dia itu suka berbagi makanan. Walaupun adik minta sedikit, dia tuh udah kasih untuk kita. Oh, berarti dia sangat ini ya, sosialnya bagus ya Bu ya. Iya. Jadi dia senang berbagi dengan orang lain gitu ya Bu. Jadi ketika dia setelah membagi makanannya, apa yang Ibu ucapkan? Terima kasih adik udah bagi makanannya. Ya, baik sekali ya. Terima kasih Ibu Salimah. Kita yel-yel dulu. Jadi berikan aplaus kepada Ibu Salimah. Tepuk salut. Salut. Ya, baik sekali ya Ibu Salimah. Jadi ketika anak-anak itu menunjukkan sifat-sifat yang menonjol pada dirinya, berarti udah sangat baik, yaitu seperti bertanggung jawab, kemudian dia berbagi kepada orang lain, itu udah sangat baik ya Bu ya. Kemudian mungkin kalau anak-anak kita udah mulai sholat, apalagi yang anak masih kecil gitu kan, kita juga harus mengucapkan ucapan pujian gitu, agar dia itu lebih semangat untuk melakukan hal-hal baik lainnya gitu. Jadi misalnya ketika benar sekali ya Ibu, ketika Ibu Salimah bilang tadi dia udah berbagi, Ibu Salimah bilang terima kasih, gitu. Sudah benar sekali. Jadi kita diucapkan terima kasih ya gitu. Jadi anak-anak itu akan semakin senang. Begitu juga dengan kita ibu-ibu. Jadi ketika kita dipuji oleh orang lain, maka kita juga akan merasakan kesenangan gitu kan. Jadi kita akan bangga, oh ini loh kelebihan saya, oh ini loh yang saya miliki gitu. Jadi anak-anak itu juga begitu. Jadi setiap harinya ketika kita memberikan hal-hal yang positif, maka anak-anak akan lebih senang gitu. Kemudian akan lebih baiknya ketika anak-anak itu dapat melakukan sesuatu ataupun melakukan hal-hal yang baik, maka ibu-ibu bisa
memberikan penghargaan gitu. Contoh, ada yang tahu Bu gimana cara memberikan penghargaan pada anak-anak gitu? Ada tahu. Nah, gimana Bu? Coba bisa dibilang. Makasih adik, pintar sekali. Ya, bagus sekali ya Ibu ya. Jadi penghargaan yang kita berikan itu bisa berbentuk sederhana, apa saja bisa. Jadi ketika anak-anak mungkin dia bertanggung jawab, mungkin kalau anaknya udah besar, kita suruh nyapu, dia mau nyapu, kemudian ketika dia telah berhasil menyapu, oh nanti bunda ini ya, bunda kita jalan-jalan ya, keluar makan es krim gitu. Kemudian ataupun dengan memasak makanan kesukaannya misalnya gitu. Ketika contohnya dia udah pintar gosok gigi nih Bu, kita ajak dia, apa kita menceritakan dongeng gitu. Jadi hal-hal sederhana yang kita kirain tiada berguna, tapi hal itulah yang bermanfaat bagi si anak gitu. Jadi sehingga anak-anak itu akan meningkatkan hal-hal positif yang ada dalam dirinya. Jadi dia merasa bangga, oh ini kelebihan saya gitu. Walaupun anak-anak tidak mengatakan pada kita gitu ya. Kemudian kita ketika anak-anak melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan Bu? Apa kita mukul atau ibu marahin atau gimana Bu? Kita jangan mukul atau marahin ya, soalnya nanti itu berpengaruh pada psikologis anak. Jadi kalau saya itu memberi nasihat supaya dia jangan melakukan kesalahan lagi. Iya benar sekali Ibu. Jadi kita kekerasan itu sangat tidak dianjurkan ya Ibu-ibu. Jadi ketika anak nakal, ketika anak tidak mendengar apa yang kita bilang gitu kan. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah menasihati. Tidak langsung, mungkin hal wajar ketika kita anak nakal, kemudian kita marahi, kita pukul, kita cubit. Mungkin bagi kita itu hal wajar, tapi sebaiknya itu tidak dilakukan. Jadi ketika anak itu dididik dengan kekerasan, maka dia akan tertantang untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu. Jadi dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik gitu kan. Jadi dan dia bisa berakibat baik itu memiliki dampak fisik maupun non fisik. Dampak fisiknya contohnya ketika kita marah, kemudian kita mencubit, itu kan dia akan kesakitan, kemudian kulitnya mungkin akan kemerahan gitu kan. Jadi ketika dampak non fisiknya apa? Ya psikologisnya akan terganggu ketika kita marahi, maka akan berdampak sampai dewasa. Jadi dia akan merasakan bahwa oh kekerasan itu biasa saja kayak gitu. Mencubit itu hal yang wajar gitu. Ketika kita salah ya dicubit gitu. Jadi itu akan terbawa oleh anak sampai dia dewasa gitu ibu-ibu ya. Jadi tidak perlu melakukan kekerasan pada anak-anak sehingga anak-anak itu akan menjadi lebih baik. Jadi bukan dengan kekerasan dia akan patuh, melainkan dengan kekerasan dia akan semakin tertantang untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu. Kemudian ada berbagai cara untuk mengurangi perilaku buruk anak. Yang pertama, kita menasihati dulu, kemudian kita menjelaskan apa akibat dari perilaku buruk tersebut. Kemudian kita juga membuat peraturan bersama dia. Jadi kita beri peraturan, misalnya nih, kalau yang sudah beranjak dewasa nih anak-anak kan, ketika dia pulang telat, kita beri peraturan, nih jam 9 jam 9 malam sudah ada di rumah gitu. Ataupun yang bagi anak-anak yang sudah merokok, kita larang gitu. Jadi kita buat peraturan-peraturan sehingga dia lebih memahami. Kemudian kita juga harus memberikan waktu untuk dia berpikir, ini hal yang wajar dilakukan atau tidak gitu. Sehingga dia lebih berpikir gitu ya. Dia lebih tahu oh ini hal buruk yang tidak dapat dilakukan gitu ya ibu-ibu ya. Kemudian kita juga kalau misalnya dia mencari perhatian untuk melakukan hal-hal yang buruk tersebut, jadi kita acuhkan saja jika hal-hal buruk tersebut tidak mengancam dirinya gitu ya, tidak membahayakan dirinya. Mungkin itu saja. Ada yang ingin bertanya Bu? Mungkin ada yang belum jelas pada sesi ini. Ini saya ingin bertanya di bagian melarang kan ya. Ada kan saya ada membaca di Facebook kalau kita menggunakan kata jangan pada anak itu tidak baik. Jadi katakan dilarang jangan kamu pulang telat, itu baiknya diganti dengan apa ya lebih baik misalnya? Ya bisa jadi mungkin kalau kita katakan jangan, oh berarti
mungkin waktu dia perlu dia akan termindset jangan gitu Bu ya. Nah, jadi kita bilang dengan kata-kata yang baik gitu. Sebaiknya adik pulang, kakak atau abang pulang sebelum jam 9, karena kan kalau udah jam 9 udah terlalu larut gitu, akan berbahaya bagi kakak gitu ya, apalagi kakak cewek gitu. Jadi bisa dibicarakan dengan hal-hal yang sederhana. Nah, kemudian ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita pelajari Ibu-ibu? Ada. Ya Bu, coba Ibu. Yang pertama kita itu menasehatinya, kemudian kita membuat aturan dengan anak kita. Yang terakhir memberikan waktu untuk bersama berpikir apa akibat dari dampak yang kesalahan yang dilakukan. Yang keempat kita acukan kalau dia melakukan kegiatan untuk menarik perhatian kita. Iya, bagus sekali. Kita tepuk salut dulu ya untuk Bu Salimah ya. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut. Ya, bagus sekali ya Bu Salimah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Untuk selanjutnya, jadi kita akan mempelajari sesi ketiga, yaitu memahami anak usia dini belajar ya Bu ya. Dan jadi yang tadi materi tentang kita pelajari, ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Ibu Nina mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, makasih Bu, mungkin nanti di sesi lainnya Ibu akan bertanya. Jadi jangan lupa dipraktekkan ya. Jadi ketika anak memberikan sesuatu hal yang baik ataupun sifat yang baik yang ditonjolkan pada anak, maka ibu-ibu wajib harus memujinya ya, agar sifat baik tersebut dapat dilakukan sesering mungkin gitu. Dan mungkin hingga dewasanya akan berpengaruh kan pada perkembangan anak. Jadi cukup sekian dulu untuk sesi ini. Saya minta maaf apabila ada kekurangan, ada silap kata yang salah saya ucapkan gitu ya. Saya akhiri, sebelumnya saya ingin berdoa dulu ya Bu. Al-Fatihah. Saya akhiri sesi ini, materi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.